Ayo belajar dan bermain dari rumah bersama Bunda Dewi, Bunda Iin, dan Bunda Fatma. Tema alat komunikasi, subtema smartphone atau HP. Ayo sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sentra Intak yang pertama bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang. Yang kedua, mengenal kegunaan HP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah bersama Bunda-Bunda TKIP Darussalam. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar apa ya? Kita hari ini akan belajar tentang alat komunikasi. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu alat komunikasi? Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menerima pesan dan menyampaikan pesan atau untuk mencari informasi yang lebih jauh lagi. Contohnya apa saja ya teman-teman alat komunikasi itu? Ya, contohnya adalah nih HP atau handphone. Di dalam handphone ini ada internetnya, sehingga kita bisa menjelajah dunia melalui internet. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Nih, boleh menggunakan laptop. Terus ada juga teman-teman alat komunikasi itu yang berupa buku. Nih, ada juga majalah. Ada juga loh kentongan. Ada juga yang biasa di ambulan, apa itu? Sirene. Dan ada juga prit-prit yang biasa dipakai oleh Pak Polisi. Itu semuanya juga termasuk alat-alat komunikasi, sehingga orang bisa mengerti pesan yang kita kirim. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan mendengarkan tentang kisah Nabi Sulaiman yang oleh Allah diberikan keistimewaan bisa berbicara dengan binatang. Yuk teman-teman, kita dengarkan kisahnya. Pasti seru loh. Oke. Kisah dalam Al-Quran. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang, agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Dan ayo, cepat lari. Siap, Ratu. Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya,
Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana. Kemana perginya Hudhud? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku hukum dia nanti. Untungnya, tak lama kemudian, burung Hudhud datang. Dari mana saja kau Hudhud? Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun, sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini. Perihal apa itu wahai Hudhud? Jadi, sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan. Terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung Hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Saba dan bawalah surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Saba, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan darimu di istana. Siap laksanakan perintah. Terbanglah burung Hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Saba, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis. Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada ratu. Ratu Balqis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti Hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balqis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Saba menyembah matahari. Sebagai utusan atau Nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Saba. Selesai membaca surat itu, Ratu Balqis mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Wahai para penasehatku, aku mendapatkan surat dari raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian. Ratu Balqis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasehatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan memerangi kerajaan Saba. Namun jangan khawatir wahai ratu, pasukan kita siap jika harus berperang melawannya. Yang hamba pernah dengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balqis. Ratu Balqis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasehat, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Keesokan harinya,
utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya para utusan Ratu Balkis di hadapan Raja Sulaiman, Aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah SWT berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balkis, apabila dia dan rakyat Sabak tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian. Baik, wahai Raja Sulaiman, akan kami sampaikan pesan kepada ratu kami. kedua utusan itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian, Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Wahai para penasehatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini untuk menemui Raja Sulaiman. Siap, wahai Ratu. Tak jauh dari istana, tampak burung Hudhud mendengar percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung Hudhud dan segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapanku? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari duduk, singgasana Ratu Balkis akan hamba bawa ke sini. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum engkau berkedip. Lakukanlah. Seketika itu juga, singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Ubahlah sedikit bagian dari singgasana ini. Kita akan lihat apakah Ratu Balkis masih mengenalinya atau tidak. Satu lagi, ubahlah lantai istana ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silakan duduk terlebih dahulu. Ratu Balkis duduk di singgasana. Lalu ia pun merasa ada yang aneh. Seperti inikah singgasanamu? Iya, ini sungguh persis dengan yang aku miliki. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Aha, aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman. Masuklah ke dalam istanaku, wahai Ratu. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai Ratu, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu berlapiskan kaca. Benar juga. Wah, semuanya ini sungguh indah sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zolim. Maafkan hamba. Mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihi salam.
Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Dan ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan cara mengingatnya. Karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana teman-teman dengan kisah Nabi Sulaiman yang sudah kita dengarkan bersama-sama? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Iya teman-teman, kita harus selalu bersyukur kepada Allah, dikaruniai lisan, bisa berbicara, dikaruniai akal dan pikiran untuk mengingat dan memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, burung hudhud, dan juga semut. Nah, sekarang Bunda ingin bertanya tentang 5 hal setelah mendengarkan cerita tadi. Yang pertama, siapakah raja yang bisa berbicara dengan binatang? Yang kedua, nama burung. Ya, burung apa yang tadi pergi ke negeri Saba? Yang ketiga, bertemu siapa ya burung hudhudnya tadi? Dengan putri yang cantik jelita. Yang keempat, apa ya isi pesan yang ditulis Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis? Yang kelima, apa ya jawaban dari Ratu Bilqis? Apakah dia beriman kepada Allah akhirnya? Yuk jawab dengan tegas dan semangat. Oke deh, hebat. Terima kasih anak-anak yang sudah menjawab pertanyaan Bunda. Kemudian kegiatan yang kedua, kita akan mengenal fungsi dari handphone. Ya, teman-teman, di dalam handphone ini ada internet seperti yang tadi sudah Bunda sampaikan. Ya, dengan handphone ini anak akan bisa menjelajah dunia, mencari informasi sebanyak-banyaknya, belajar tentang dunia dan isinya boleh melalui handphone. Jadi handphone itu sangat bermanfaat bagi kita untuk belajar. Terus apalagi yang kedua, fungsinya handphone atau manfaatnya handphone. Dengan handphone ini kita bisa mengirim pesan. Ketiga, dengan handphone ini kita bisa kling, menerima dan menelpon. Yang keempat, kita bisa menyimpan pesan, menyimpan dokumentasi, atau menyimpan foto, bahkan mengirim foto atau kegiatan yang sedang kita lakukan pada hari ini. Yang kelima, kita bisa membuat catatan harian untuk kita semuanya. Jadi, manfaatkan HP atau handphone dengan sebaik-baiknya untuk belajar ya teman-teman ya. Oke deh, terima kasih. Dadah, assalamualaikum. Kegiatan yang ketiga adalah berperilaku yang sopan ketika memotong atau menyela pembicaraan orang lain. Yang keempat, mengungkapkan kalimat sederhana dalam berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Bunda Iin. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kali ini tema kita, subtema kita juga sudah berubah atau sudah ganti. Kita hari ini akan belajar mengenal alat komunikasi.
Contohnya adalah smartphone atau HP. Nah, kegiatan kita hari ini adalah bagaimana cara meminta izin atau menyela pembicaraan dengan cara yang sopan. Bunda Iin akan praktek bagaimana caranya menyela atau menyatakan permisi, ya. Kita ikuti yuk videonya. Bentar. Oh iya, bentar ya. Sebentar ya Bunda Isma, ada anak-anak mau bicara. Ya, Mohon maaf sudah ganggu. Boleh bicara kah? Boleh, ada apa? Boleh main di halaman taman kah? Oh, boleh. 10 menit ya. Nanti kalau sudah 10 menit berarti boleh masuk dalam rumah lagi. Ya. Datang apa sama Bunda? Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Sebelah sana saya ya. Oh, sendalnya di sana. Ya, boleh ambil sana. Permisi. Ya. Ya, Bunda Isma gitu aja ya. Tadi anak-anak ini loh izin mau ada yang mau main. Ya, mudah-mudahan sabar ya Bunda Isma dapat pengganti yang lebih baik. Ya, saya pamit ya Bunda Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang kelima, kreativitas membuat mainan HP dari kotak susu atau teh kotak. 6. Menjiplak dan menggunting bentuk lingkaran. 7. Menulis angka 1 sampai 9 pada lingkaran yang telah digunting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bunda Fatma dalam tema alat komunikasi, subtema smartphone atau HP. Nah, teman-teman, kegiatan kita di sentra Rancang Bangun ada 3. Yang pertama, kita akan berkreasi membuat mainan HP dari kotak susu bekas. Yang kedua, kita akan menjiplak dan menggunting bentuk lingkaran. Yang ketiga, kita akan menulis angka 1 sampai 9 pada lingkaran yang sudah kita gunting. Nah, teman-teman, baiklah, sekarang kita akan coba membuat HP mainan dari kotak susu bekas. Nah, bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat HP mainan yaitu kotak teh seperti ini yang sudah tidak terpakai. Jika teman-teman tidak punya kotak seperti ini, teman-teman bisa menggunakan kotak susu bekas. Kemudian ada kertas origami. Jika teman-teman tidak punya kertas origami di rumah, teman-teman juga bisa menggunakan kertas apa saja. Yang ketiga ada lem, kemudian ada gunting, ada pensil, dan ada uang koin. Nah, uang koin juga jika teman-teman tidak punya uang koin, teman-teman bisa menggunakan bentuk lingkaran apa saja yang ada di rumah. Baiklah, sekarang mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan membungkus kotak teh tersebut dengan kertas origami. Lem seperti ini. Setelah itu kita bungkus dengan kertas origami.
setelah dibungkus seperti ini, kemudian kita buat layarnya. Yang pertama, ambil kertas origami, kemudian dilipat menjadi 2. Setelah itu digunting. Gunting dan sesuaikan ya. Yang dipakai satu saja. Kemudian ditempelkan. Nah, seperti ini ya teman. Oke, sekarang kita singkirkan dulu. Sekarang kita akan membuat bentuk lingkaran. Kita akan menjiplak bentuk lingkaran, kemudian menggunting. Pertama-tama lipat kertas origami seperti ini, lipat menjadi 2. Kemudian kita lipat lagi menjadi 2. Setelah itu letakkan uang koin di atas. Kemudian kita buat lingkaran. Pelan-pelan saja ya teman, tidak usah terburu-buru agar lingkarannya tidak salah. Nah, buat sebanyak 3. Seperti ini ya teman. Setelah buat lingkaran seperti ini, kemudian kita gunting. Guntingnya pelan-pelan ya. Ikuti bentuk lingkaran yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya teman. Karena sudah dilipat, jadi akan menjadi 4. Oke, kita buat menjadi 9 lingkaran. Nah teman-teman, nih sudah jadi bentuk lingkarannya. Sekarang kita akan tempelkan di HP mainan yang telah kita buat. Pelan-pelan ya teman, ambil lemnya pelan-pelan, tempelkan satu persatu. Diurutkan ya, pelan-pelan seperti ini. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang tinggal kita menulis angka di dalam lingkaran. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9. Kemudian kita kasih ternyata satu lagi ya, kita kasih angka 0. Angka 0. Kemudian sini buat tombolnya seperti ini. Nah, alhamdulillah HP mainan kita sudah jadi. Seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa menulis angka 1 sampai 9, kemudian beri angka 0 di bawahnya. Ya. Selamat mencoba. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini dan 1 pekan ke depan sudah selesai. Bunda Fatma, Bunda Dewi, dan Bunda Iin mengucapkan terima kasih. Dan Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.